Kembali bersama kami, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia membantah ada kepentingan politik di balik rencana pemerintah membagikan wilayah izin usaha pertambangan khusus kepada sejumlah organisasi kemasyarakatan. Bahlil menyebut tudingan motif politik di balik pembagian izin usaha pertambangan khusus hal lebay alias berlebihan. Ia menekankan izin itu diberikan kepada organisasi masyarakat keagamaan dari seluruh agama agar konsesi pertambangan tak hanya dikuasai perusahaan besar. Menteri Investasi juga bilang momen politik sudah lewat dan tak ada urusan dengan kebijakan itu. Kenapa IUP hanya dikasih kepada konglo-konglo? IUP hanya dikasih asing. Sekarang kita mau kasih organisasi kemasyarakatan ribut pula. Maunya apa sih sebenarnya? Politik udah selesai kok. Pak Prabowo udah menang 58%. Nggak ada itu urusannya sama politik. Ini adalah etikat baik pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Jokowi untuk menghargai para jasa-jasa daripada organisasi yang hebat-hebat dan kontribusi mereka kepada negara. Ya lebay lah kira-kira. Saya nggak maulah dikait-kaitkan karena ibu saya ini NU. Kalau hanya karena kita kan cuma kasih NU, tapi ini kan kita mau kasih semua toh. Logikanya kan emang semua itu dukung Prabowo. Aku mau tanya kamu. Nggak semua kan? Tulis baik-baik. Jadi kami memberikan tidak melihat urusan politik, ya. Tulis baik-baik. Di lain pihak, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI mengapresiasi pemerintah yang memberi izin pengelolaan tambang untuk ormas keagamaan. Meski begitu, Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gurtom bilang PGI tidak ikut mengajukan izin usaha tambang dengan alasan lembaga keagamaan punya keterbatasan sumber daya dan fokus melayani umat. Gomar pun menyatakan ketidakikutsertaan PGI mengambil izin tambang supaya ormas keagamaan tidak kehilangan sikap kritis. Apresiasi saya terhadap keputusan Presiden yang memberikan IUP kepada lembaga keagamaan hendaknya tidak dipahami bahwa PGI sedang menyediakan diri untuk ikut dalam pengelolaan tambang ini. Sejak awal saya selalu mengingatkan bahwa lembaga keagamaan memiliki keterbatasan, serta atas dasar itu saya mengimbau agar lembaga keagamaan untuk fokus pada pembinaan umat. Juga menjaga agar tidak terkooptasi oleh mekanisme pasar sehingga mengangkangi prinsip-prinsip keadilan, kelestarian lingkungan, kejujuran, dan lain-lain yang merupakan marwahnya lembaga keagamaan. Dan yang paling perlu, jangan sampai tersandera oleh rupa-rupa sebab dan kepentingan sampai kehilangan daya kritis dan suara profetisnya. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf menjelaskan alasan organisasinya menerima tawaran konsesi tambang pemerintah. Gus Yahya bilang saat ini NU sedang membutuhkan sumber pendapatan baru untuk pembiayaan organisasi. Sehingga pihaknya menyambut baik inisiatif pemerintah yang membuka keran perizinan tambang kepada organisasi kemasyarakatan. PBNU kini sedang membuat struktur dan manajemen bisnis dalam pengelolaan tambang mineral dan batubara sembari menunggu perizinan IUP atau IUP yang saat ini masih diproses pemerintah. Nah, kemudian bagaimana NU menyikapi ini? Nah, NU ini pertama-tama seperti saya katakan butuh. NU ini butuh apapun ya, yang halal yang bisa menjadi sumber revenue untuk pembiayaan organisasi. Ya. Karena keadaan di bawah ini memang ya sudah sangat-sangat memerlukan intervensi sesegera mungkin. Lantas apa ada motif politik di balik izin ormas kelola tambang? Kami bahas bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini PLH Deputi Kepala Staf Kepresidenan Ali Mokhtar Ngabalin dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Selamat sore semuanya, apa kabar? Terima kasih seluruhnya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Bang Ngabalin, kalau kata Pak Bahlil tadi dalam konferensi tadi pagi, kalau ada yang bilang ini sangkut pautnya dengan politik, lebay. Anda ngerasa demikian juga nggak? Ya, artinya bahwa memang penjelasannya seperti itu. Jadi kalau dikaitkan dengan kepentingan politik, ya lebay lah.
Bagian mana yang berlebihan menurut Anda? Kalau Pak Bahlil itu kan mengerti banget ya, karena prosesnya juga bukan sebulan 2 bulan. Jadi kalau beliau menggunakan kata atau diksi lebay, iya, karena memang saya setuju, karena memang pemilunya sudah selesai. Kemudian kalau izin pertambangan, wilayah izin pertambangan ini diberikan ke ormas-ormas, kemudian masih ada yang memberikan penilaian bahwa ini untuk kepentingan politik, ya lebay lah. Saya membenarkan itu pernyataan, paten itu. Anak Papua kok dilawan. Termasuk ada yang bilang ini kayaknya bentuk timbal balik utang budi untuk kepentingan politik sampai 2029. Itu juga bagian yang lebay juga menurut Anda? Ya, timbal balik utang budi itu kayak apa? Bagaimana bisa ada sistem pengelolaan atau mungkin nanti pemerintah kemudian melihat ini sebagai bagian daripada tanggung jawab negara kepada ormas-ormas baik Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, kemudian ini dikait-kaitkan dengan masalah politik. Saya kira tidak pada tempatnya lah gitu. Karena begini Bang, saya kutip saja dari kontan.co.id, ada pengamat ekonomi energi dari UGM Fahmi Radi yang bilang ormas tidak punya kapabilitas untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi komoditas pertambangan. Jadi apa yang terbayang di kepala pemerintah begitu sampai akhirnya memberikan izin kepada ormas untuk mengelola area tambang? Jangankan ormas-ormas keagamaan yang begitu hebat itu. Saya saja memimpin selaku ketua umum badan pada waktu itu, menjadi ketua umum koordinasi komunikasi pemuda remaja masjid seluruh Indonesia. Ya, kita punya bidang khusus yang menangani bidang usaha termasuk lingkungan. Begitu juga ketika saya menjadi ketua umum badan koordinasi mubalik seluruh Indonesia. Jadi di ormas-ormas itu jangan pernah dilihat bahwa itu hari-hari hanya mengurus orang beragama, sembahyang ke gereja, pura dan lain-lain. Kemudian tidak ada orang-orang hebat di situ yang diberikan kompetensi dengan menguasai bidang-bidang yang di dalamnya juga mengenai ekonomi, industri pendustrian, pertambangan dan lain-lain. Jadi tidak bisa dilihat dalam sudut sempit itu. Jadi kalau kayak Pak Bahlil kemudian memberikan beberapa argumentasi penting untuk dan atas nama negara terhadap oposisi ormas-ormas keagamaan ini, saya kira mari kita lihat ini sebagai bagian daripada tanggung jawab negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini perintah Bapak Presiden kepada Pak Bahlil ya sebagai Menteri Investasi dan lain-lain. Jadi saya mau bilang bahwa mari kita lihat dalam perspektif yang lebih baik untuk kepentingan masa depan kehidupan baik itu ormas, organisasi kemasyarakatan maupun organisasi keagamaan. Oke, Mas Usman, kalau kata Pak Bahlil tadi pagi juga bilang momen politiknya udah lewat, jadi kalau dituding kalau ini kebijakannya ada motif politik, ya nggak masuk akal juga begitu. Anda membacanya gimana dengan kebijakan ini? Iya, tentu saja pemerintah dan pejabat pemerintah punya hak untuk membantah, menyanggahnya. Tapi sulit untuk disangkal bahwa masyarakat, para sarjana, para aktivis mencatat betapa dalam proses pemilu yang kemarin memang sejumlah organisasi masyarakat keagamaan memberikan dukungan terbuka untuk pemenangan salah satu kandidat. Nah, pandangan yang mengatakan bahwa ini bermotifkan politis itu berangkat dari catatan tersebut gitu. Tapi yang terpenting untuk saya, untuk kami adalah bagaimana muncul keseimbangan antara masyarakat politik di sektor pemerintah, sektor publik, masyarakat ekonomi di sektor swasta, pengusaha, dan masyarakat sipil yang tidak ada di dalam masyarakat bisnis maupun di dalam masyarakat politik. Nah, Nahdlatul Ulama misalnya atau Muhammadiyah itu diperlukan untuk tetap berada di dalam ranah masyarakat sipil sehingga ia bisa menjadi kontrol terhadap sistem jalannya kekuasaan politik maupun juga korporasi bisnis. Itu sebabnya bertahun-tahun setiap kali ada kelompok masyarakat adat yang terpinggirkan akibat dari proyek-proyek tambang misalnya, itu berkali-kali pula mereka mendatangi kantor pusat Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, KWI, PGI, karena mereka berharap bahwa ormas-ormas besar ini yang punya sejarah panjang bisa menjadi penyambung lidah rakyat, gitu, menjadi penyambung lidah mereka untuk bisa mengingatkan pemerintah, mengingatkan korporasi swasta
agar tidak mengelola tambang secara tidak semestinya. Tapi Entah kalau itu kemudian mengapa- alasannya adalah untuk asas keadilan agar masalah pertambangan ini tidak hanya dikuasai oleh perusahaan besar. Saya mengerti dan saya kira itu tidak keliru alasan itu. Tetapi yang saya khawatirkan ke depan adalah ormas-ormas yang mendapatkan izin usaha tambangan itu dapat berpotensi bergesekan dengan pemegang hak ulayat, yaitu kelompok-kelompok masyarakat adat. Baik itu di Papua atau di Kalimantan, sampai dengan di Sulawesi. Karena itu saya kira kebijakan pemberian izin usaha pertambangan kepada ormas seperti NU, Muhammadiyah misalnya gitu, itu sulit untuk disangkal memiliki kepentingan politis. Setidak-tidaknya saya setuju dengan pengamat ekonomi tadi yang mengatakan atau menggarisbawahi pentingnya aspek kapabilitas dari ormas seperti NU atau yang lainnya gitu. Oke. Pak Ngabalin, merespon tadi pernyataan dari Mas Usman, gimana Anda menanggapi itu? Pak Ngabalin? Audionya masih tertutup, Pak Ngabalin, mohon maaf. Halo, Oke, sorry. silakan. Yang pasti begini, tidak apa-apa menjadi sosial kontrol, kekhawatiran, kemudian pandangan-pandangan yang berbeda dari apa yang pemerintah, saya atau Pak Menteri, Pak Bahlil kemudian menyampaikan dengan kebijakan yang dilakukan. Kan prioritas pemberian wilayah izin usaha pertambangan ini kepada ingat, ini badan usaha milik organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Untuk sekali lagi saya mesti tegaskan pada kesempatan ini untuk memberikan kesempatan yang sama dan berkeadilan dalam pengelolaan kekayaan alam. Kan ini semua milik alam. Tuhan menganugerahkan ini kepada Republik ini, ya, dan atas nama negara kemudian pemerintah memberikan kebijakan yang luar biasa ini kepada ormas keagamaan yang tentu saja punya pertimbangan, punya potensi yang besar untuk memberikan kontribusi dalam pemberdayaan ekonomi keumatan, ya, termasuk melalui kegiatan-kegiatan usaha pertambangan yang sedang kita bincangkan. Karena itu memang pemerintah memandang bahwa organisasi-organisasi massa dan keagamaan ini memiliki andil yang luar biasa dalam pembangunan nasional. Saya kasih contoh yang paling konkret ini. Kemarin kalau dalam masa COVID itu, kalau hanya pemerintah yang menangani COVID itu, saya yakin 1000%. Kami dari kantor staf presiden betul-betul kewalahan. Tetapi kita perlu kemudian melakukan koordinasi, datangi NU, Muhammadiyah, kemudian organisasi keagamaan Katolik, Protestan, Hindu, Konghucu, dan lain-lain. Salah satu lagi yang ingin saya sampaikan itu bahwa memang diharapkan dari kedudukan seperti itu, maka ormas keagamaan itu lagi-lagi saya mau katakan bahwa ikut dan berperan serta dalam menggerakkan ekonomi masyarakat melalui UMKM, kemudian membantu pemerintah mengatasi tadi yang saya sebut COVID dan lain-lain sebagainya. Jadi dalam posisi inilah yang menurut saya, saudaraku, mari kita lihat dalam perspektif kehidupan orang berbangsa dan bernegara dengan kekayaan alam yang ada ini. Bahwa ada kekhawatiran, pandangan dan penilaian yang berbeda, tentu sah-sah saja seperti yang tadi disampaikan oleh saudaraku Usman. Oke, kalau begitu Mas Usman, ini kan udah kadung diterima nih sama PBNU dan ini tinggal dijalankan. Maka bagaimana kemudian bentuk pengawasan yang harus dilakukan agar izin yang sudah diberikan ini tidak salah guna, tidak salah pakai begitu? Ya, ini sebenarnya sektor pertambangan bukanlah usaha kecil, usaha menengah. Ia masuk di dalam kategori ekonomi makro untuk industri-industri ekstraktif. Jadi dia bukan seperti ekonomi kerakyatan, pertanian, atau peternakan. Karena itu dia perlu hati-hati. Dan terutama ketika menyangkut pembukaan lahan-lahan tambang, dia harus dikonsultasikan kepada para pemegang ulayat dari wilayah tambang itu. Pertanyaannya adalah 3 hal. Ini adalah 3 hal yang harus diterapkan oleh pemerintah. Yang pertama, apakah pemerintah telah memberikan informasi kepada masyarakat adat, pemegang ulayat, bahwa tanah-tanah mereka, tempat di mana tambang itu berada, akan diberikan kepada ormas seperti Nahdlatul Ulama. Yang kedua adalah duty to consult. Apakah pemerintah telah mengkonsultasikan rencana pemberian tambang itu kepada
masyarakat adat. Misalnya tambang itu akan diberikan kepada ormas seperti Nahdlatul Ulama dengan persetujuan dari organisasi-organisasi masyarakat adat. Oke. Dan yang ketiga, persetujuan dari kelompok masyarakat adat tidak boleh dengan paksaan, harus dengan informasi di awal yang tanpa paksaan. Nah, ketiga hal itu, duty to inform, duty to consult, dan duty to obtain free and prior informed consent, itu harus diterapkan oleh pemerintah. Tapi kalau di kepala Anda apakah melihatnya, kalau kemudian izin tambang itu diberikan ke ormas keagamaan terutama, apa dampaknya? Dampaknya, ia akan menghilangkan, pertama, independensi Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari masyarakat sipil. Oke. Yang kedua, ia membuka potensi konflik horizontal antara ormas seperti Nahdlatul Ulama dengan lembaga-lembaga masyarakat adat yang kalau kita lihat bertahun-tahun banyak menyuarakan protes mereka, menyuarakan penolakan mereka, mulai dari suku Ayu misalnya di Papua sampai dengan masyarakat adat di Halmahera dan juga di Morowali di Sulawesi. Oke, catatan kritis untuk diskusi kita pada kali ini. Bang Ali Muhtar Ngabalin, terima kasih banyak. Mas Usman Hamid juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Selamat sore.